sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gustien Siahaan, SST Eskep MKes. Saya adalah dosen tetap program studi kebidanan di Universitas Adiwangsa Jambi. Saat ini, saya mengajar mata kuliah Asuhan Kebidanan Masa Nifas untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. Dalam video ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran dengan menggunakan metode DIA, yaitu yang sering kita kenal dengan Delivery, Interaction, and Assessment. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, dan model pembelajaran. Pada mata kuliah ini, yaitu Asuhan Kebidanan Masa Nifas, adalah untuk memberikan agar dapat melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nifas dengan pendekatan manajemen kebidanan masa nifas yang didasari konsep-konsep dasar, sikap, dan keterampilan dalam memberikan asuhan kebidanan masa nifas yang terbaik. Adapun capaian mata kuliah ini yaitu: pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar masa nifas. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas normal. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu melakukan deteksi dini pada ibu nifas. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu melakukan penanganan gawat darurat pada masa nifas. Dan yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan pada masa nifas. Berikut saya menjelaskan pokok bahasan utama yang diberikan sebanyak 14 kali pertemuan secara tatap muka pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Masa Nifas, yaitu: pertama, konsep dasar asuhan masa nifas. Yang kedua, perubahan fisiologis masa nifas. Yang ketiga, proses adaptasi masa nifas. Yang keempat, respon orang tua terhadap bayi. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi masa nifas. Yang keenam, kebutuhan dasar masa nifas. Ketujuh, deteksi dini kegawat daruratan. Delapan, kolaborasi atau rujukan. Dan kesembilan, menyusun laporan atau pendokumentasian asuhan kebidanan masa nifas. Nah, sekarang saya akan menjelaskan teknik metode pengajaran dengan menggunakan teknik DIA. Yang pertama, D. Delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan pada mahasiswa? Ada beberapa strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan. Yang pertama, dengan textbook, yang mana saya menggunakan textbook mengenai materi asuhan kebidanan masa nifas. Yang kedua, case study, di mana saya menyampaikan kepada mahasiswa untuk membuat rangkuman dan nantinya akan dipresentasikan di akhir pembelajaran. Yang kedua, interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Dalam perkuliahan, saya menggunakan beberapa saluran komunikasi. Yang pertama, di dalam kelas, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berperan aktif, bertanya, dan mengemukakan isu-isu terkini terkait dengan asuhan kebidanan masa nifas. Yang kedua, WhatsApp group dan Telegram. Di sini saya dan mahasiswa dapat berdiskusi di luar kelas. Ketiga, asesmen. Bagaimana saya melakukan penilaian kepada mahasiswa? Pada awal pertemuan perkuliahan, saya menjelaskan kontrak perkuliahan yang telah kita sepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, saya telah menjelaskan bagaimana cara penilaian dan bobot penilaian, sehingga mahasiswa dapat menyusun strategi agar dapat mencapai nilai yang sangat memuaskan. Adapun cara penilaian saya adalah: pertama, partisipatif. Yang kedua, tugas. Ketiga, mid test. Keempat, kuis, pre dan post test. Dan yang terakhir adalah final test atau ujian akhir semester. Berikut video pengajaran saya yang dilakukan secara tatap muka di kelas.
Selamat siang adik-adik semuanya. Apa kabar? Oke, baiklah. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi hari ini adalah pertama kali kita berjumpa ya. Jadi alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Gustian Siahaan SST Eskep MKes. Saya adalah dosen program studi D3 Kebidanan di Universitas Adiwangsa Jambi. Nah, kali ini ya, sebelumnya saya mau tanya sama adik-adik, sudah pada absen belum? Absen online? Sudah ya. Nah, saya akan mengampu atau mengajar mata kuliah asuhan kebidanan masa nifas ya dengan bobot 3 SKS. Jadi kita nanti akan bertemu secara tatap muka sebanyak 14 kali pertemuan. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, kita terlebih dahulu kontrak perkuliahan ya. Nah, seperti semester yang lalu sama juga ya. Jadi saya akan menilai adik-adik dari daftar hadir, absensinya, kemudian keaktifan dalam proses belajar mengajar ya. Dan yang terakhir adalah penilaian dari kuis bisa ya, tugas presentasi atau presentasi kelompok ataupun individu ya. Terus kemudian ada UTS dan yang terakhir ada UAS. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Cukup? Cukup, baiklah. Nah, hari ini kita akan masuk ke topik pembahasan yaitu mengenai konsep dasar masa nifas ya. Sebelumnya ada yang pernah dengar nggak ataupun mencari informasi apa sih masa nifas itu? Ada yang tahu masa nifas itu apa? Ya, namanya siapa? Oke, silakan Timun. Masa nifas adalah masa dimulai lahirnya plasenta dan berakhir sampai alat kandungan pembaca semula dan berlangsung selama 6 bulan. Oke, terima kasih, jawaban yang baik ya. Ada yang mau menambahkan? Cukup? Baiklah kalau begitu ya. Nah, apa itu masa nifas? Ya, masa nifas itu terbagi atas 2 ya. Kita akan bahas terlebih dahulu nifas itu apa sih? Nah, kemudian masa nifas apa? Ya. Nah, jadi nifas itu adalah masa di mana ya dari mulainya lahir plasenta sampai alat kandungan reproduksi seperti semula ya. Nah, waktunya yaitu 6 minggu atau 40 hari. Sedangkan masa nifas ya, masa nifas ini adalah masa di mana seorang ibu melahirkan bayinya sampai dia dalam keadaan sehat secara maksimal atau pulih kembali ya. Nah, berlangsungnya ini selama 6 sampai 12 minggu. Jadi sudah tahu ya perbedaan nifas dan masa nifas, dilihat dari waktunya ya dan dilihat dari prosesnya ya. Oke, selanjutnya ada tujuan dari masa nifas. Apa sih tujuan dari asuhan masa nifas? Yang pertama adalah menjaga kesehatan ibu ya, baik secara fisik maupun psikologis. Yang kedua, melaksanakan screening secara komprehensif. Jadi mulai dari sejak dini, dari awal kita sudah tahu komplikasi-komplikasi ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh ibu selama masa nifas ya. Nah, jika terdapat deteksi dininya komplikasi pada masa nifas, kita boleh segera melakukan namanya pengobatan ya. Nah, yang ketiga ada memberikan pendidikan kesehatan ya, mulai dari bagaimana cara merawat diri ya, personal hygiene-nya, terus kemudian nutrisinya, perawatan payudaranya, kemudian sampai bahkan imunisasi ya. Nah, yang keempat ada memberikan pelayanan keluarga berencana. Jadi setelah masa nifas, masa ibu 40 hari ya, kita sudah bisa memberikan konseling tentang KB ya. Kontrasepsi apa yang akan ibu pakai pada saat setelah masa nifas nanti
ya. Nah, yang terakhir adalah mendapatkan kesehatan secara emosional ya. Jadi ibu-ibu yang baru pertama kali itu biasanya itu emosinya tidak stabil ya. Dari perubahan bentuknya aja sudah berbeda sebelum dan sekarang sudah melahirkan ya. Jadi dari situ emosional ibu mulai tidak stabil lagi ya. Kemudian bagaimana peran kita ya sebagai bidan dalam masa nifas ini ya. Jadi yang pertama adalah memberikan dukungan kepada ibu ya, ibu dan keluarga. Terus kemudian kita mendorong ibu supaya untuk menyusui bayinya. Jadi memang kita anjurkan ibu untuk melakukan ASI eksklusif ya, karena kita tahu bahwa ASI eksklusif itu sangat baik ya untuk tingkat imunitas tubuh si bayinya. Nah, yang ketiga adalah mendeteksi ya ataupun screening tadi ya. Bidan harus mendeteksi terlebih dahulu ya secara sedini mungkin apa yang terjadi pada ibu selama masa nifas. Nah, kemudian ada sebagai promotor, lalu bidan juga berperan sebagai memberikan kebijakan ya. Dan yang terakhir adalah memberikan asuhan secara profesional sesuai dengan standar pelayanan asuhan kebidanan ya. Oke. Kemudian ada tahapan masa nifas. Di tahapan masa nifas ini ada 3 adik-adik ya. Yang pertama itu ada puerperineum dini ya. Yang kedua ada puerperineum intermedial dan yang ketiga ada puerperineum remote ya atau remote puerperineum. Nah, oke, saya jelaskan nih untuk puerperineum dini. Jadi di puerperineum dini ini seorang ibu sudah bisa berjalan atau berdiri ataupun berjalan ya, atau kita katakan dengan mobilisasi ya. Nah, sedangkan di puerperineum intermedial ini suatu masa di mana ibu sudah dalam keadaan pulih alat kandungannya ataupun alat reproduksinya, yang mana ya waktunya itu berlangsung selama 6 minggu ataupun 40 hari ya. Nah, yang ketiga ada remote puerperineum ya. Di sini ya seorang ibu sudah dalam keadaan yang sehat ya atau kesehatannya sudah pulih ya. Jadi ibu sudah mulai ya merasakan bahwa tubuhnya sudah seperti sebelum hamil ya. Oke, baiklah. Ya, adik-adik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tahu kurang jelas? Sudah cukup jelas ya? Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi ya. Nih, kita refleksi sedikit ya tentang materi tadi. Oke. Siapa yang bisa menjawab apa itu masa nifas? Ya, siapa namanya, Dek? Arsedia Yanrita. Oke, silakan Arsedia. Pengertian masa nifas adalah masa setelah seorang ibu melahirkan bayi yang dipergunakan untuk memulihkan kesehatannya kembali dalam waktu 6 sampai 12 minggu. Oke, terima kasih, jawabannya bagus sekali ya Arsedia. Oke, yang kedua ya, sebutkan tujuan dari masa nifas. Siapa? Ayo. Oke, dengan siapa, Dek? Oke, silakan Nela. Menjaga kesehatan ibu baik secara fisik maupun psikologis. Yang kedua itu melakukan screening secara komprehensif. Yang ketiga itu memberikan pelayanan kesehatan, menyusui, nutrisinya. Yang itu memberikan pelayanan AB. Yang kelima mendapatkan kesehatan emosional. Oke, terima kasih Nela, jawabannya sudah baik sekali ya. Oke, yang terakhir nih pertanyaan dari saya ya. Sebutkan tahapan dari masa nifas. Ayo, siapa yang ingat ya? Silahkan, siapa namanya, Dek? Ulpa, Bu. Oke, Ulpa. Yang pertama itu ada puerperineum dini. Oke. Masanya itu diperbolehkan untuk berdiri atau berjalan. Oke. Yang kedua puerperineum intermedial. Ibunya itu boleh
yang ketiga itu remote puerperium, waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali. Oke, terima kasih Ulfa atas jawabannya. Jadi jawabannya sudah cukup baik semua ya, berarti sudah dapat dipahami ya. Nah, baiklah, kalau demikian tidak ada lagi yang mau ditanyakan ya. Nah, minggu depan kita akan bertemu kembali tetapi dengan materi yang berbeda. Jadi adik-adik sekalian boleh mencari ya materi mengenai adaptasi perubahan fisiologis pada masa nifas ya. Jadi boleh nanti ke perpustakaan atau searching bukunya mengenai perubahan adaptasi fisiologi masa nifas ya. Baiklah, kalau begitu saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu dan saya ucapkan selamat siang. Demikianlah cuplikan video pengajaran saya. Semoga bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.